Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah mengapa harus harmonis? Di sinilah pentingnya kita harus harmonis, karena memang ayah dan ibu ibarat kemudi mobil, jika tak harmonis rentan mogok atau celaka. Ini saya ibaratkan, kenapa? Karena anak ini kalau diibaratkan kendaraan, kalau terjadi ketidaksinkronan antara rem dan gas, maka terjadi kecelakaan. Begitulah fungsi ayah dan ibu, kira-kira seperti rem dan gas. Kalau tidak sinkron, kecelakaan. Lagi ngebut, rem dipegang, itu karena tidak sinkron, karena tidak harmonis. Dan pengalaman saya sebagai konselor, 80% masalah anak itu bermula dari bapak ibu tidak harmonis. Pengalaman saya, pernah satu hari dia WA saya, Ustaz, anak saya kena narkoba Ustaz, saya pengen konsultasi sama Ustaz Midi. Gimana caranya Ustaz? Ya sudah, ibu datang kantor saya di Akal Islam Center, tempat Ustaz Baktiar Nasir LC. Saya membuka praktik di sana. Kemudian datanglah ibu ini. Saya bilang, tolong ibu bawa suami. Saya tidak melayani konsultasi personal dengan wanita berdua dalam ruangan. Ibu harus bawa suami ibu. Saya usahakan Ustaz. Akhirnya datanglah suaminya, izin, salaman sama saya. Baru duduk di depan saya, si ibu langsung curhat, gak bisa nahan air matanya. Ya Allah Ustaz, anak saya bukan sekedar make, itu di bandar Ustaz, anak saya itu udah banyak cerita panjang. Suaminya meresponnya dengan dingin seraya berkata, kamu tuh lebay. Gak mungkin anak jadi bandar, kamu cerita berlebihan banget seolah-olah kita gagal total sama sekali. Dan gitu juga kali. Si istri komplain, Pak, dia curhat sama Ustaz. Kamu tuh diem aja, kamu kan bisa cuma bikin anak doang. Suami tersinggung, ejek ngomong gitu. Kamu pikir memang selama ini aku kamu tuh yang bawa, yang makanya anak jadi kabur dari rumah. Iya Pak, kira udah diem, lagi curhat sama Ustaz, nanti kita beresin dulu. Ya saya bilang gini, Bapak Ibu, kita jangan ngomongin anak dulu ya, kita ngomongin hubungan Bapak dan Ibu. Saya tanya, Ibu udah berapa tahun nikah? 17 tahun Ustaz. Gimana rasanya Bu menikah sama suami? Apa jawabannya? Ya mau gimana lagi, udah takdir. Ketika seorang istri menjawab pernikahan dan kalimat mau gimana lagi, udah takdir, ini bukan bab iman yang kita bahas. Tapi 17 tahun dia menyimpan emosi negatif, itu yang tanpa sadar dibuang ke anak. Makanya perhatikan buat para suami, sebagian besar anak-anak mendapatkan ibu yang suka marah-marah. Maaf, ada kasus ibu membunuh anaknya di Kalideres, dimutilasi, bahkan disekap di Bandung 3 anak mati, di Banyumas dibakar, di setrika di Depok, di daerah di luar Aceh. Insya Allah di sini mudah-mudahan tidak ada. Tahu apa? Mereka dari ibu yang dari hukum Islam tentu bersalah. Tapi ketahuilah, ini yang penting saya sampaikan. Di balik ibu yang suka marah-marah sama anaknya, sejatinya bapak mewakili perasaan dia tidak bahagia dengan suaminya. Jadi sering saya simpulkan, dan kesimpulan ini boleh dibilang valid. Karena ibu itu kalau dia tidak selesai sama suaminya, yang jadi masalah itu anak, gendongnya udah beda. Gendong itu sampai cucok. Kamu susah kayak bapak kamu bilangin, susah nanti lu. Nenek, bener. Nenek, bapak kamu tuh bilang, nah, jadi cerita bapak lah kepada bayi, yang nyambung. Tapi kalau bahagia beda. Maka sering saya bilang, seringkali masalah itu bermula sama istri. Anak tidak mungkin sopan sama ibunya, tidak bisa sopan. Kalau bapaknya kalau ngomong istrinya nyelekit, masing-masing curcol. Setiap ceritain, mama, bapak begitu. Bapak kamu kan stres. Dari dulu tuh, ini mama ini korban bapak kamu. Dari dulu disakiti. Orang lain makan daging, mama mau makan hati. Cara Pak Pendeta ini dari Medan, dia itu namanya Bernard Sirait. Dia menggandeng saya gini, sambil foto kan, so akrab itu. Sudah bilang, sambil ngobrol gitu, Pak Benri ini selain jadi ustaz, apa pekerjaannya? Akhirnya saya bilang, saya ini konselor anak dan remaja. Terus saya langsung kaget, wah, hebat sekali, ada juga ya seorang pemuka agama nangani anak remaja. Iyalah Pak, harus begitu. Pendidikan kita harus berbasis dari muda. Karena Nabi kami menyerang anak muda, mensasarkan anak muda. Wah, saya boleh minta nomor Bapak? Ya hasilnya nomor saya kan, saya pikir basa-basi. Ya udahlah. Sampai suatu hari, saya itu dapat tugas dakwah ke Bali. Saya dulu rutin isi kajian di Bali, dulu dengan kerjasama dengan RQC, Riyadhah Akhlak di Bali. Begitu saya di Bali, itu waktu itu lagi pembangunan rapi-rapi jalan itu crowded, jadi lagi macet itu di Denpasar.
Baru sampai nih saya dijemput sama panitia, telepon masuk. Ya, Pak Benri, langsung nggak sapa, nggak ada salah. Pak Benri-nya saya Glenn Sirait dari Medan. Saya tanya, siapa ya? Kita pernah ketemu di UI, saya pendeta. Oh iya, ada Pak pendeta. Begini Pak, saya minta pendapat Bapak. Bapak konselor kan? Iya. Saya usir anak saya pagi ini. Umurnya 25 tahun. 21 tahun. Bikin malu. Ya. Saya tanya, kenapa Pak? Saya ini kan tokoh agama, ini anak saya mabok-mabokan, minum minuman keras, berjudi, ikut geng motor, berzina. Banyak anak dari seorang dihamil sama dia. Saya berkali-kali nasihatnya gak mempan, saya usir aja di rumah. Saya tanya lagi, terus istri Bapak gimana? Nah itulah istri saya. Bukan yang dukung saya, malah salah-salahkan saya. Ya kan saya suami yang tidak becus, laki yang bapak yang tidak pantas. Itu istri saya keterlaluan dari dulu yang masalah itu. Mentang-mentang dia anak pejabat, IPK lebih tinggi dari saya, dia itu gaji lebih tinggi. Dari awal cari rumah dan menamakan anak aja bikin masalah itu. Jadi mohon maaf. Jadi katanya Bapak pendeta ini nelfon saya akhirnya panjang lebar. Bapak pendeta ini nelfon saya 48 menit. 3 menit ngomongin anak, 45 menit ngomongin istrinya. Udah kebayang kan? Setelah ngomongin 45 menit ngomongin istrinya, Kang Edi tiba-tiba ngomong gini, kembali ke masalah anak saya nih Pak. Kira-kira saya harus ngapain anak saya ini? Saya malu juga warna saya diusir gini sebenarnya. Saya tanya balik, Pak Sirait, Bapak ini masalah sama anak atau sama istri? Dia malah nanya balik, maksud Bapak apa? Pak, Bapak nelfon saya 48 menit. 3 menit ngomongin anak kurang lebih nih ya. 45 menit ngomongin istri. Jangan-jangan Bapak masalah dia dulu sama istri, larinya ke anak. Terus bagaimana menurut Bapak? Diam dia. Saya tanya, gimana Pak? Diam. Saya pikir blank spot. Halo, apa yang jawab? Sampai keluarlah suara yang baru kali ini saya lihat berat sekali dia ngomong. Tahu gimana gitu? Iya. 25 tahun saya menikah baru ada yang menyadarkan saya kalau saya dari dulu bermasalah sama pasangan saya. Pantes anak saya kurang ajar sama saya. Lah ibunya sering membantah saya di depan mata dia. Pantes anak saya kasar sama mamanya. Saya sering sekali gampar mamanya di depan mata dia. Pak Benri, makasih. Saya baru sadar masalah saya dari dulu memang saya tutup-tutupi dengan pasangan saya selalu tak kompak. Makasih Pak. Tutup teleponnya sampai sekarang tak pernah mau hubungi saya. Mungkin udah cerai saya. Saya nggak simpan nomornya juga. Tapi yang ingin saya sampaikan, kita ini seringkali cuma melihat anak. Kenapa dia kurang ajar? Karena sikap kita. Makanya saya tuh kalau pergi kemana-mana saya ingatkan nama anak saya. Kalau Abi pergi jangan pernah membuat repot Umi. Paham? Dan kalau Umi sampai nangis berarti kamu menyakiti Abi juga. Muliakan Umi, karena Umi ini bidadarinya Abi. Jadi anak saya komplain, bidadariku gemuk. Saya bilang, awas deh, dengeran Umi. Jadi hal yang harus kita pahami, dia harus paham, makanya sikap kita. Saya sering misalnya istri saya kalau capek saya pijitin, bukan apa-apa sih ngajarkan anak saya. Saya kalau istri saya marah-marah saya diem aja. Abi itu udah bilang ya, udah. Karena saya ingin bilang sudah deh. Gitu. Karena dia tahan, jadi satu-satu. Kalau dia bilang Umi, aku udah beli Umi ya, wah Abi juga sering. Gitu. Tapi kan kamu tahu, Umi kalau marah itu tidak pernah itu bentuk dari dia. Dan saya selalu, dan istri saya juga kalau saya nggak ada selalu menyampaikan hal yang baik. Inti dari kalimat ini adalah betapa yang paling penting dalam masalah terkait dengan parenting itu sebenarnya persepsi tentang pasangan dewa pada anak. Ini harus kita pahami. Suatu hari lagi, ini ceritanya masih berseputar pengalaman saya. Saya ngisi pengajian rutin di Kementerian Keuangan Jakarta. Selesai pengajian, ada salah satu pegawai minta nomor saya. Tak lama kemudian diteleponlah saya, Pak Ustadz, tadi saya minta nomor Pak Ustadz. Saya dapat amanah dari bos saya, direktur pejabat eselon 1. Saya sebagai sekretarisnya minta Bu Ustadz karena dia punya masalah keluarga. Saya bilang gini, kalau mau sopannya bos antum nelfon saya, nggak usah pakai sekretaris.
kan masalah keluarga kan. Oh gitu ya Ustaz, iyalah. Tapi bisa Ustaz, ya telepon langsung aja. Akhirnya bosan telepon. Intinya minta saya membantu masalah dia karena dia punya anak. Itu anaknya dia itu ngamuk-ngamuk terus. Terutama kalau udah menjelang maghrib dan habis maghrib, pengen keluar terus, mau dugem perempuan. Akhirnya saya datang ke rumahnya menjelang maghrib, selesai maghrib di masjid musola dekat rumah dia. Rumahnya luas sekali, nih rumahnya luas. Nah ini ruang tamu, tapi ruang utama, ruang tamu ada ruang, saya nggak tahu ruang utama ini pakai buat apa gitu ya, tapi terus ada ruang keluarga di belakang. Nah itu panjang seperti panjang ini, tapi dicekat sama kaca yang bening, jadi kelihatan. Ini ngobrol lah saya. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba di ruang keluarga itu ada ibu dan anak lagi berantem. Lah maksudnya lagi bertengkar. Mami itu bapak-bapak gitu ya. Mami bilang kamu bisa bilangin. Langsung dia bilang, ya, tuh kan kayak anjing sama kucing ribut mulu. Saya diem aja kan. Tuh kan, aduh gitu ya. Itu mancat yang aku tuh apa-apa gitu ya. Mau bilang kamu tuh gitu ya. Gitu terus. Saya bingung, bapak ini cuek aja. Sampai kan kami ngelihat tuh, karena kan batas kacanya itu bening jadi kelihatan. Saya kaget ketika anak udah naik marah gitu ya. Mungkin karena kesel mama ditonjok namanya. Jupret. Jatuh lamanya ke sofa, di bawahnya tuh ada sofa. Kaget sih bapak tuh, kan kejadian lagi, kata si bapak pejabat ini. Aduh, kejadian lagi. Udah, akhirnya datanglah dia ke ini. Saya pikir dia mau ngapain, malah ngomongin sama istrinya lagi jatuh kesakitan sebenarnya. Makanya mah jangan marah-marah sama anak. Udah dibilangin, tuh kamu sendiri bawel sih, pakai wajah dipukul. Anaknya malah sumringah, malah jalan ninggalin ibunya. Saya marah lah. Saya lihat gini langsung saya tarik bapak ini keluar, karena umurnya nggak jauh beda sama saya. Saya bilang bapak ini keterlaluan. Anda, saya ngomong bukan bapak lagi, Anda ini keterlaluan. Istri jatuh sakit malah Anda bukan ini malah dibantu, malah diomel-omeli. Kalau saya jadi suami dari istri Anda, saya bilang, nah kurang ajar sama mamamu, lihat kamu, awas kamu, berurusan sama bapak. Kalau mamamu salah, ingat, dia bagian sama mama, kurang ajar, mesti kamu. Kalau perlu kita kasih, kasarnya begitu. Ini anak gimana nggak kurang ajar? Akhirnya cerita bapak ini, saya sendiri sebel sama istri saya, karena begini-begini, ya panjang lah. Jadi kalau kita lihat, ini masalah yang terjadi lah di rumah tangga kita. Anak tak bisa sopan sama bapaknya karena ibu yang sering ngomong kalau ngasih makanan nih. Anak tak bisa sopan sama ibunya karena bapaknya sering caci maki ibunya. Maka kata kuncinya, disinilah kenapa pengasuhan itu mulai dari sini. Tak bisa kita melangkah ke surga, tak bisa kita masuk surga kalau kita sendiri belum beres sama pasangan. Nah, kayaknya kalau tadi kita jelaskan harmonisasi, maka pahami harmonisasi paling utama, harmonisasi terkait dengan ruhiyah kita yang memiliki visi sama. Makanya dalam memilih pasangan, lihat kenapa memilih pasangan dasar agama. Minimal penyelesaian konflik bermula dari dengan yang namanya urusan akhirat. Jadi kenapa ribut tingkat tinggi itu bermula dari mana? Karena masing-masing nggak punya pijakan. Yang satu mikirin harta, yang satu mikirin akhirat, ribut. Makanya jadi nggak selesai. Tapi kalau sama-sama akhirat mudah selesaikan. Makanya tungkam nisab li arba'ah lima liha wali wali asabiha wali jamaliha wali tiniha fasbab kita titin taribat jalan. Makanya sejak awal kenapa kalau nyari pasangan pilihkan agama. Yang menarik kan kalimat ini dibahas oleh Syekh Utsaimin, di mana Rasul memberi kalimat fasbab kita titin taribat jalan. Taribat jalan itu artinya tanganmu berdebu. Ini kata beliau, kalimat ini sebenarnya kalimat seolah sindiran. Sebenarnya kalimat aslinya gini, fa'illam yadroka taribat yada. Kalau kamu tidak mendapatkannya, tanganmu berdebu. Itu redaksi yang beliau sampaikan. Ini kalimat dalam bahasa Arab, saya nggak ngerti, Ustaz lebih paham. Tapi intinya adalah, inti kalimat ini adalah ketika engkau tak mendapatkan pasangan karena agama, kelak tanganmu berdebu. Apa arti tanganmu berdebu? Orang Arab itu kalau misalnya menyesal, menjatuhkan lututnya ke tanah terus mengais-ngais debu. Itu saking penyesalan teramat dalam. Ya sambil meratap, seandainya dulu nggak satu kampus sama dia, seandainya dulu nggak ketukar CV-nya sama murabbi gitu, seandainya dulu nggak misalnya, ya dia menyesal gitu. Saking itu meratap dulu. Karena itulah pilihkan agama. Ya.
Walaupun memilih karena 4 hal ini boleh kan, wanita karena 4 hal itu boleh, dapat 4-4-nya alhamdulillah. Ya kan dapat 4-4-nya, udahlah dia cantik, ya masya Allah dia cantik, tinggi 170 cm, hidung mancung, mata biru. Kemudian dia juga ternyata anak raja Arab kan gitu ya. Nah, raja Arab anak tunggal pula gitu ya. Bapaknya kena stroke kan gitu ya, masya Allah. Ya, diprediksi umurnya 2 hari kan gitu ya. Udah gitu dia hafal Quran 30 juz ya, hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Allah Akbar. Nah, kalau kita dapat dia, alhamdulillah, masa dia mau nggak sama kita kan gitu aja. 4 ini ada, tapi masa mau nggak sama kita? Kalau ada mau muntah kan dia bukan mau kita. 4 ini kalau nggak dapat ya udahlah, pilihkan agama. Ya, itu nggak mungkin ada yang dapat 4-4-nya. Itu hanya di sinetron ada cintanya. Ya. Baik. Maka itulah kita pilihkan agama. Kalau bukan karena agama nyesel nanti. Nah, karena itu kenapa kalau sudah terlanjur, gimana Ustaz sudah terlanjur? Saya baru sadar, maka fokuslah memperbaiki hubungan dengan pasangan. Nanti anak itu belakangan. Seiring dengan kita baik dengan pasangan, insya Allah. Jadi fokus ya, jangan-jangan kita karena pengen semuanya, akhirnya kita lupa prioritas pertama dengan pasangan. Ya perbaiki dulu. Kenapa ya anak saya susah? Nah ini dengan pasangan. Kalau dengan pasangan tidak harmonis berarti. Sering saya ingatkan dalam memilih pasangan itu yang sejak awal kita siapkan untuk menjadi ya ibu atau bapak bagi anak kita yang mengantarkan ke surga. Makanya kalau sejak awal nikah itu cuma mikirin karena kebutuhan kita, itu juga egois. Karena kan ada nikah kebutuhan kita, wah cantik nih, jadi kita nggak melihat gimana anak kita nanti. Makanya kedurhakaan ortu itu dimulai kedurhakaan milih pasangan yang salah. Ya, sebagaimana riwayat disampaikan oleh Syekh Abdul Suwan kitab Tarbiyatul Islam. Ketika anak bertanya, ya Amirul Mukminin alaysa lil waladi hukukun ala abihi. Adakah hak seorang anak sama bapaknya? Bala. Apa saja? Fama ya Amirul Mukminin sebutkan an tazkiya ummahu. Kamu berhak mendapatkan ibu yang baik. Maka dia bilang, ya dia bilang apa? Amma ummi fa inna hadzal jadun kanat la majusi. Ibu saya itu seorang negro, agamanya majusi. Jadi si bapak waktu nikah nggak mikirin agama dan si ibu. Kayaknya pikirin nikah itu bukan sekedar mencari istri, tapi mencari ibu tuh anak. Ya maka sering saya mengajarkan kepada para jomblo itu, jangan melamar dengan kaidah yang biasa. Maukah kamu menjadi istriku? Itu udah basi. Yang benar apa? Maukah telapak kakimu menjadi surga untuk anak-anakku nanti? Itu sudah Pak ya, Bapak udah. Jadi Bapak nggak usah, itu buat yang jomblo. Jangan menyesal kalau gitu, buat yang kedua lah gitu ya. Baik ya. Kemudian bentuk-bentuk harmonisasi. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita mulai ini, tidak ada di slide. Apakah harmonis itu bukan berarti nggak pernah ribut, nggak pernah konflik? Tidak, saya ingin jawab. Harmonis itu bukan berarti tanpa konflik. Harmonis itu mungkin banyak konflik, tapi kata kuncinya saling ridho. Saling ridho. Mungkinkah konflik? Mungkin. Rasulullah dengan istrinya pernah konflik? Mungkin. Tapi pada itu ridho, mereka memaafkan. Sama seperti ketika Hajar dibawa oleh Ibrahim. Ibrahim dibawa oleh Hajar oleh Ibrahim kan meninggalkan negerinya. Kenapa? Karena mencegah terjadi percekcokan dengan istri pertama yang Sarah. Sarah itu istri pertama. Ya Sarah ini wanita tercantik nomor 2. Konon disebutkan wanita tercantik nomor 2. Yang pertama kan namanya Hawa. Hawa itu setengah kecantikan seluruh wanita dimiliki oleh Hawa. Yang setengah lagi 25%-nya miliknya Sarah. Yang 25% sisanya itulah dibagi-bagi sama wanita sejagat. Jadi wajar ibu dapat ampasnya doang, perintilannya. Perasaan tak kesalah Ustaz, iyalah, itu udah takdir Bu, yang terima. Ibu kebayang nggak 25% itu milik ibu dibagi sejagat. Nah, Sarah ini saking cantiknya, tapi dia ya karena tidak punya anak, divonis akimah. Makanya gelar akimah ini muncul juga yang membuat dia sebut imro'ati Ibrahim wa imro'atahu ketika Nabi Lut datang. Nabi Lut datang, maka disebut imro'ah dia. Imro'ah Ibrahim karena dia awalnya mandul. Akhirnya karena itulah dia mengangkat Hajar. Hajar ini pembantunya dari Sarah. Hajar ini sebagian ulama menyebutkan bukan artinya batu.
Hajar ini dari bahasa Arab artinya ajruki, ini upahmu nih. Jadi karena raja yang hendak melakukan perbuatan mesum kepada Sarah akhirnya bertobat dan memberikan upahnya dengan memberikan hajar, ajruki itu katanya gitu. Yaitu diberikan kepada yang namanya Sarah. Akhirnya Sarah jadi memiliki pembantu. Setelah dia nggak punya anak lama, diangkatlah dia pembantunya jadi istri bagi suaminya. Ya, karena tradisi orang Arab itu adalah jika tidak punya anak itu aib, maka pembantu naik kelas jadi istri. Supaya kalau jadi istri bagi suaminya masih bisa dikendalikan sama istri pertama. Ingat aku mantan nanti yang namanya Sarah, Hajar nanti ditaruh di Hijaz, kemudian Qurra di Madian, kemudian Hajar binti Amin di Yaman, di 4 negara. Ya kenapa? Supaya kalau ada kemesraan di antara mereka tidak dilihat yang lain, tidak membuat cemburu. Gitu ya. Jadi bapak-bapak wajib dicurigai kalau sering ke 4 negara, ya. Selama masih dalam kota atau dalam kota, kalau dalam keluar negara jangan. Gitu ya. Aku mau dakwah ini, enggak. Enggak, oke ya. Intinya kalau Yakub kan enggak satu atap, satu rumah, ya seperti itu. Dibawa akhirnya Hajar kemana? Ke negeri Mekah. Di Mekah itu ternyata di tempat yang tandus tadi ceritakan Ustaz Ibrahim 37. Di situ dikasih beberapa butir kurma dan sekantong air. Singkatnya, setelah itu ditinggalkan. Heran aja, kok suaminya bisa setega ini? Ditinggalkan kami, aku dan anakku di sini di padang pasir yang tandus dan tak ada tanam-tanaman dengan yang berbekal kurma dan air. Kemudian ditanya, wahai suamiku, betul nggak kau tinggalkan kami di sini? Dan bisa dijawab, Ibrahim cuma diam aja. 2 kali ditanya, wahai suamiku, betul nggak kau tinggalkan di sini? Sampai ketika yang ketiga dia mulai mengucapkan kalimat, Allah amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai suamiku? Nah, diam saja dia sambil nangis. Maka disitulah jika Allah perintahkan tak mungkin dia menyanyiakan kami. Berangkatlah suami. Disitulah berbagusnya. Konflik ada, kecewa ada, tapi ujung-ujungnya ridho. Karena ridho itulah tak pernah sekalipun lisannya Hajar menceritakan keburukannya Ibrahim. Tak pernah ada bilang gini, ih bapak kamu tega tentang Nabi kita tinggalin di sini. Masa dikasih air cuma segini? Ini segala juga nggak ada kan begitu. Tahu kalimat yang disampaikan oleh Mukatsir lisannya Hajar itu kalau ditanya sama bapaknya, ditanya sama anaknya, siapa bapakku? Inna abaka siddiqun nabiyyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur, jadi pemimpin orang-orang bertauhid. Itu lisan ibu terjaga. Sering saya ingatkan, buahnya dari kolonisasi itu suami dan istri punya lisan yang terjaga untuk tidak menyebutkan keburukan pasangan. Makanya dan surat Al-Baqarah 237 resapi di ujung ayatnya, walatan sobat la bainakum, jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Salah satu bab paling penting dalam pernikahan itu jangan lupakan kebaikan pasangan, terutama buat para ibu-ibu, sebab setan sangat berkepentingan membuat ibu melupakan kebaikan suami. Sebagaimana hadis Rasulullah, uritu nar, aku diperlihatkan neraka, wa aktaru min ahli yang menyanisa. Kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ingat, hadis ini bukan berarti menakut-nakuti ibu, tapi jadi pelajaran. Banyak para sahabat bertanya, ayahku nabilah, apakah wanita itu kufur sama suaminya? Ama Allah, la walakin yakunu asil wa yakunu ihsan. Kebanyakan wanita itu kufur sama suami dan sama kebaikannya. Maksudnya gimana? Seorang wanita jika disakiti sama suaminya, keluar kalimat saktinya. Tahu kalimat saktinya apa? Kamu tuh dari dulu gak pernah sayang sama aku. Kamu tuh dari dulu jahat sama aku. Padahal semalam baru dibeli logam mulia 15 kilo. Sering tuh wanita kayak gitu. Ingat, kerjaan setan adalah memutus memori kebaikan ketika lagi marah. Seolah-olah ada baiknya itu pasangan. Makanya sering saya kasih tips cara membuat kita bisa menjaga hormat sama pasangan lagi marah. Tahu? Catatlah semua kebaikan suami dari awal pernikahan sampai sekarang. Yang baik-baiknya saja. Maka buku diari itu jangan buku suratan, perasaan disakiti, yang baik-baik. Hari ini tanggal sekian dia memberikan kejutan untukku, ya tiba-tiba ada kunci apa di depan rumah, baru kuncinya, ya ternyata dia mencicil kuncinya dulu, alhamdulillah. Jadi kita hari ini tanggal sekian dia membantuku, cerita aku pegang dipijit-pijit, aku lagi hamil diusap punggungnya, bahkan dia rela tidak makan. Setiap kebaikan pasangan pada saat dia melakukan hal yang menjengkelkan, baca saya punya catatan kebaikan istri saya semua di handphone saya. Jadi kalau saya lagi kesel saya baca.
Ibaratnya keburukan dia itu ibarat najis yang tertutupi oleh air 20 kali. Gitu. Jadinya kalau kita ini nggak pernah nyatet, setan itu kerjanya putus kan itu. Sehingga kesel lagi kayaknya orang ini gini amat sih. Ya, makanya pernah nggak coba ibu bapak-bapak sini saya kasih dia. Siapa yang sudah mencatat kebaikan suaminya atau kebaikan pasangannya? Belum ada. Lakukan setelah ini. Kenapa? Karena itu membuat ridho. Karena itu membuat ridho. Ridho itu karena kita melihat sisi kebaikan dibaliknya sisi keburukan. Karena ridho itu awalnya harmonis. Karena kita sulit untuk bisa harmonisasi visi kalau belum ridho. Ingat harmonisasi itu apa saja? Mulai visi misi spiritual, semua mulai dari ridho dulu. Kalau belum ridho, visi-visi yang muncul itu adalah bersaing. Suami mau gini, enggak. Pokoknya aku harus ini. Jadi kita itu jadi, suami itu jadi kompetitor kita. Anakku mau dididik, jadi enggak, aku pengen anakku begini. Jadi bersaing. Kalau ridho, kita benar. Suami ngomong begini, kita bilang, mas, ngomongnya pun lembut. Yang berikutnya harmonisasi spiritual. Ya ingat, semakin kita rendah dengan hubungan dengan Allah, semakin jauh kita dengan pasangan. Makanya perceraian itu jangan dipikir karena masalah yang disebut masalah ekonomi. Sangat sepele sekali. Di Indonesia ini kan angka perceraian meningkat pesat. Tahun 2009 yang bercerai 250.000 pasangan. Tahun 2016 yang bercerai 350.500 pasangan. Berdasarkan statistik Indonesia, setiap 1 jam ada 40 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Saya udah ceramah 1 jam ya. Barusan 40 pasangan cerai. Selama saya ceramah. Kenapa mereka cerai? Jawabannya itu kan karena menurut badan karena Kementerian Agama, karena masalah komunikasi. Yang kedua kan ekonomi. Yang ketiga perselingkuhan. Yang keempat pihak tiga ibu bapak yang campur tangan. Yang kelima urusan ranjang, tidak puas seksual. Saya ingin komentari kalimat kenapa perceraian itu karena komunikasi ekonomi. Ini pendapat yang menurut saya tidak tepat. Komunikasi para sahabat dulu jarang ketemu, nggak ada WA, nggak ada yang namanya medsos, nggak pernah komunikasi. Ibrahim nggak pernah komunikasi. Ekonomi para sahabat bahkan kita tahu para sahabat itu diboikot, amun mukotoah, nggak makan, tapi nggak ada yang juga cerai. Pertanyaannya kenapa ada perceraian? Jawabannya itu hadis Rasulullah dan Ahmad dan kitab Sahihut Targhib. Rasul mengucapkan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Ini Rasul memulai hadis dengan sumpah. Sebagian ulama bilang kalau setiap hadis dengan sumpah Rasul itu saking pentingnya dijadikan pengingat. Ma tawadda ithnani fafurriqu bainahuma. Tidaklah 2 insan yang saling mencintai kemudian terpisah. Dulunya mesra, akrab, kemudian berpisah. Ya dulunya manggilnya A, B, ya, ayah, bebek. Begitu berpisah, nyet kan gitu ya, ayah, bebek, nyet. Illa bidzambin yuhdisu ahaduma. Kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Tidaklah 2 insan yang mesra, akrab kemudian berpisah kecuali karena dosa salah satu. Makanya ingatkan spiritualitas itu. Ada program berdua sholat berjamaah tahajud, ada berdua buka puasa bersama sunnah, ada berdua program murojaah hafalan spiritualitas. Kenapa? Karena rumusnya kan segitiga. Allah di sini suami, di sini istri. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh gitu. Semakin dekat Allah, semakin dekat gitu. Dekat. Makanya yang membuat kita mesra itu bukan karena harta. Dan surat Al-Anfal 63, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah menyatukan hati mereka. Seumpama kamu menyatukan hati mereka dengan mengumpulkan harta di muka bumi, gak bakalan bisa. Gak bakalan bisa. Malah tabena qulubihim. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah menyatukan. Jadi membuat kita mesra itu karena dekat sama Allah. Jadi spiritualitas itu, makanya Adam dan Hawa itu terpisah. Itu dulunya mesra, tapi karena melakukan kemaksiatan,
yaitu tidak menepati larangan Allah, makanya dia dikeluarkan dari surga dan terpisah selama 40 tahun. Yang ketiga, harmonisasi aturan. Mulailah kita menyepakati aturan itu nggak boleh tumpang tindih. Ibu bilang gini, bapak bilang gini. Siapa pemilik aturan? Bapak. Makanya ibu jangan bikin aturan kecuali di bapak. Sebab mana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, aqwam itu salah satu mananya iqamati nizam, penegak aturan. Jadi bapak mukawamah. Mukawamah itu bapak yang menegakkan aturan. Jadi bapak yang bilang nonton TV nggak ada di rumah kita jam sekian. Ibu nggak boleh ini. Nah ibu harus menyelaraskan. Ibu boleh bikin aturan yang berkaitan dengan di luar akidah dan akhlak, di luar yang boleh. Jam makan silakan. Itu ibu. Karena ibu adalah ra'isatu fi baiti zawjiha. Dia itu pemimpin rumah suaminya. Kalau di rumah urusan makanan, interior itu silakan ibu tuh. Itu nggak boleh dipasang itu biarkan ibu itu. Karena ibu harus nyaman di rumah. Makanya saya kalau di rumah urusan mau cat ganti warna apa, istri saya juga. Kenapa? Karena istri itu harus betah di rumah. Makanya dalam konsepnya wanita itu harus betah di rumah. Makanya dia berhak mendesain rumah. Ya, kalau kita menerima jadinya aja. Ya, istri saya nonton nempel gambar, ada gambar Hello Kitty. Aduh, apaan ini ya? Dia bilang, tapi kan bukan gambar ini boleh. Iyalah, gitu ya. Tapi jangan yang inilah, cari yang lain. Warnanya warna pink, aduh warna pink lagi ya. Masa Abi pakai ini warna pink? Itu apa kata dia? Ya biarin aja. Dia suka kok, ya udahlah, biarin aja. Tapi aturan yang berkaitan dengan ini kita. Aturan kita berkaitan dengan ini tidak. Nonton TV, enggak, ini rusak nih. Gadget kita ngatur. Sebelum ngatur gadget, ngatur diri sendiri. Kita sendiri. Apa kan gadget kita dulu? Ya masih bisa. Yang berikutnya harmonisasi komunikasi. Ada isyarat-isyarat komunikasi yang nggak mesti pakai bahasa formal. Komunikasi itu akan menunjukkan seberapa harmonis kelihatan. Orang itu saking akrabnya sudah bisa mengetahui bahasa tubuh dan pasangannya. Makanya Rasul bilang gini, saya tuh tahu Aisyah kalau kamu lagi marah. Tahu dari mana? Kalau kamu lagi marah, kamu sendiri bersumpah dengan warabbi Ibrahim. Tapi kalau lagi baik sama saya, warabbi Muhammad. Demi Tuhan Ibrahim kalau lagi kesel. Ada Tuhan Ibrahim siapa? Allah. Tapi kalau lagi baik demi Tuhan Muhammad. Allah juga. Istri itu kalau lagi kesel nggak mau nyebut nama suami. Makanya sering kalau lagi kenalan gitu ya. Siapa nih Bu? Ini bapaknya anak-anak. Abinya anak-anak. Nah, itu. Kalau udah ngomong abinya anak-anak itu pasti itu ada lagi masalah. Dia nggak ingin bilang bahwa dia ini suami istri. Ini abinya anak-anak. Yang lebih repot dia bilang ini anaknya mertua saya. Dia bingung saya anak. Terus saya bentukkan anak mertua. Jadi ibu ya kan mertua saya punya anak. Nah, anak ini pernah melamar saya, Jadi bahaya ya. Jadi dia nggak mau sebut abinya anak karena anakku milik aku kan gitu. Baik ya. Yang berikutnya harmonisasi program pengasuhan. Disitulah kalau sudah harmonis kita jelas program pengasuhan apa? Karena visi misinya mau ke surga, apa yang mengantarkan anak kita ke surga. Jadi program begitu. Ya. Nah, buah dari harmonisasi itu apa? Konsentrasi dulu dong. Supaya kita memahami tentang bagaimana harmonisasi. Ini saya kepanjangan sebenarnya materinya, tapi ya sudah. Sebenarnya ini materinya butuh sekitar 15 pertemuan. Slide-nya ini saya singkat. Ini kan baru 10. Aslinya slide-nya itu ada 88. Ya, jadi saya berikan. Nanti Ustadz nambahin. Ustadz kan tinggal di Aceh. Jadi nanti sering-sering konsultasi sama Ustadz Muhajir.